Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mulai belajar matematika. Mudah-mudahan kalian tetap semangat meskipun pembelajaran kita kali ini belum bisa dilaksanakan secara tatap muka ya. Tapi meskipun melalui video ini, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Ya, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita awali dulu dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah anak-anak. Pada kesempatan ini, materi yang pertama yang akan Ibu ajarkan yaitu adalah tentang pelajaran matematika, yaitu tentang pecahan. Nanti bisa kalian lihat di buku yang telah Ibu kasih pinjam pada kalian, buku yang ini ya. Nanti bisa dipelajari bersama ya. Nah, baiklah. Pertama-tama kita akan mempelajari ini tentang pecahan. Apa sih itu pecahan? Ya. Pecahan itu adalah berarti bilangan yang dibagi-bagi, bilangan yang dipecah-pecah. Ya. Di sini ada sebuah contoh soal cerita ya yang ada di halaman 2. Ibu bacakan soalnya ya di sini. Windy merayakan hari ulang tahunnya di rumah. Keluarga Windy berkumpul. Mereka memanjatkan doa. Mereka bersyukur kepada Tuhan atas diberikannya umur panjang dan kesehatan untuk Windy. Ibu telah menyiapkan sebuah kue ulang tahun. Ayah memimpin doa. Setelah berdoa, Windy akan memotong kue. Windy memotong kue ulang tahun menjadi 8 bagian sama besar. Mudah-mudahan kalian bisa membayangkan ada sebuah kue ulang tahun yang berbentuk bulat bundar ya. Kemudian kue tersebut katanya dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Dari 8 bagian sama besar tersebut, Windy memberikan 1/8 bagian kue ulang tahun untuk dimakan ibu. Seperti biasa kalau kalian ulang tahun juga kan, ketika setelah memotong kue, kuenya diberikan kepada orang tua kita terlebih dahulu, terutama ibu dulu ya. Kemudian Windy mengambil 1/4 bagian kue ulang tahun untuk dimakan ayah. Sebanyak 1/2 bagian kue ulang tahun diberikan kepada tetangga Windy. Windy merasa senang dapat berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah sekarang bagaimana cara Windy menghitung bagian kue yang masih tersisa ya? Nah untuk bisa memecahkan soal ini oleh ibu sekarang sudah digambarkan gambar kuenya, gambar pecahan. Anggap ini adalah kue ulang tahun Windy ya. Tadi dikatakan Windy memiliki 1 buah kue ulang tahun ya. Kemudian kue ulang tahun tersebut dibagi 8 bagian sama besar. Berarti satu kue ini dipotong-potong menjadi 8 bagian. Ya. Kemudian dari 8 bagian tadi katanya 1/8 kue itu oleh Windy diberikan kepada ibunya. Berarti ini 1/8 itu yang mana? Berarti ibu arsir ini 1, 2, 3. Nah ini diarsir ya. Nah berarti yang diarsir ini memiliki nilai 1/8. Kenapa memiliki nilai 1/8? Karena ini 1 bagian kue dibagi menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi masing-masing potongan kue ini nilainya adalah 1/8 ya. Kemudian setelah 1/8 diberikan kepada ibu, katanya kue tersebut sama Windy diberikan lagi 1/4 kepada ayahnya. Karena 1/4 berarti 1 bagian kue ya. Ini 1 bagian kue ya, 1 bagian kue anggap ini bulat ya. Kemudian dibagi 4. Berarti dibagi 4 dan masing-masing bagian ini ibu arsir. Nah, masing-masing bagian ini memiliki nilai 1/4. Kenapa nilainya 1/4? Karena 1 bagian kue dibagi menjadi 4. Jadi masing-masing bagiannya adalah 1/4. Nah 1/4 ini diberikan kepada ayah ya. Kemudian selain ibu dan ayah yang mendapatkan kue, ternyata
kue tersebut sama Windy dibagikan juga kepada tetangganya sebanyak setengah. Setengah atau 1/2. 1/2 artinya satu bagian kue, ya, satu bagian kue ini dibagi menjadi 2 bagian. Berarti ini mas 1, 2, ya, menjadi 2 bagian. Dan masing-masing ini nilainya ini adalah setengah. Kenapa setengah? Karena satu bagian kue dibagi menjadi 2 bagian, ya. Jadi sekali lagi tadi satu kue ulang tahun tadi sama Windy 1/8 diberikan kepada ibunya, 1/4 dibagikan kepada ayahnya, dan setengah dibagikan kepada tetangganya. Pertanyaannya, berapa sisa kue yang dimiliki oleh Windy? Nah, bagaimana proses pengerjaannya? Nah, sebelum kita bisa mengerjakan proses pengerjaannya, berarti di sini terlebih dahulu kalian harus mengingat kembali materi pembelajaran matematika waktu kalian di kelas 4, yaitu tentang pecahan yang senilai, ya. Pecahan yang senilai. Contoh pecahan senilai itu misalkan di sini ya, Ibu tulis. Nah, 1/2 ini akan senilai dengan berapa? Nah, cara menentukan pecahan yang senilai rumusnya gampang sekali. Nah, jadi bagaimana proses pengerjaan untuk soal yang tadi yang ini ya? Satu kue 1/8 dikasihkan kepada ibu, 1/4 diberikan kepada ayah, dan setengah diberikan kepada tetangga. Berapa sisa kue yang dimiliki oleh Windy? Nah, berarti proses pengerjaan matematikanya adalah seperti ini. Ya. Satu kue, berarti satu kue, satu, ya, diberikan kepada ibu. Kalau diberikan berarti kan dikurangi, ya. Kurangi 1/8. Kemudian diberikan lagi kepada ayah, berarti dikurangi lagi. Kurangi 1/4. Dan diberikan lagi kepada tetangganya sebanyak 1/2. Berarti dikurangi 1/2. Sisanya sama dengan berapa? Nah, bagaimana prosesnya? Di sini ada 2 bilangan, ya. Ada 2 jenis bilangan. Yang satu bilangan bulat, yaitu angka satunya, dan yang lainnya ini adalah bilangan pecahan. Nah, untuk bisa mengerjakan soal seperti ini, berarti semua angka-angkanya harus dalam posisi bilangan yang sama. Karena ini bilangan bulatnya cuma 1, sedangkan bilangan pecahannya ada 3, maka yang lebih banyak bilangan pecahan, maka otomatis yang bilangan bulat yang 1 ini kita rubah ke dalam bentuk bilangan pecahan. Nah, kita cari pecah, karena di sini lihat lagi, pecahan di sini penyebutnya paling besar adalah angka 8, ya. Maka yang si 1 ini, angka 1 ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan supaya nanti proses pengerjaan yang gampang, kita buat menjadi per 8, ya. Jadi berapa per 8? Hasilnya adalah 1. Ya, benar, ya. Berarti di sini 1 ini kita rubah menjadi pecahan 8/8, ya. Jadi angka 1 ini sama dengan 8/8. 8 dibagi 8 kan hasilnya 1, ya. Kemudian dikurangi 1/8. Nah, boleh, misalkan ini penyebutnya sama, jadi boleh dikerjakan ini dulu, ini dulu yang penyebutnya sama. Ketika penyebutnya sama, kita bisa langsung kerjakan. 8/8 dikurangi 1/8 sama dengan 8 dikurangi 1, 7/8. Nah, berarti proses yang ini sudah dikerjakan. Kemudian 7/8 dikurangi lagi 1/4, dikurangi 1/4. Nah, di sini tidak bisa 7/8 dikurangi 1/4, hasilnya adalah misalkan 6/4, salah. Ya. Kenapa salah? Karena ini penyebutnya berbeda. Karena penyebutnya berbeda, otomatis ini harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut ini? Nah, kita cari bilangan atau pecahan yang senilai. Kita cari pecahan senilai dari 1/4. 1/4 ini senilai dengan berapa? Yang tadi pernah Ibu jelaskan, untuk mencari bilangan yang senilai, rumusnya adalah kalikan oleh bilangan yang sama. Berhubung di sini penyebutnya 8, berarti kita si angka 4 ini rubah jadi angka 8. Berarti di sini dari 4 menjadi 8, berarti 4 kali 2. Kalau 4 kali 2 berarti yang atasnya juga harus dikali 2.
Sehingga 1 kali 2 adalah 2. Berarti di sini 7/8 dikurangi 1/4 dikurangi 1/2. 1/4 ini kita ganti dengan 2/8. 1/4 ini kita ganti dengan 2/8. Berarti ini kelihatan nggak teh? Ya, berarti 7/8 dikurangi 2/8. Dari mana 2/8? 2/8 itu adalah tadi yang 1/4 ini. 1/4 kita cari pecahan yang senilai dari 1/4 ini, yaitu dengan cara dikalikan oleh bilangan yang sama. Kebetulan lawannya adalah angka 8, maka yang 4 ini, yang angka 4 ini oleh kita rubah ke angka 8 sehingga menjadi 2/8. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung dikurangi. 7 dikurangi 2 dan 8 7 dikurangi 2 sama dengan 5/8. Ya. Nah, berarti sudah diambil oleh yang 1/8 ini. Tadi ini hasilnya adalah 7/8. Kemudian sudah diambil oleh yang 1/4, hasilnya adalah 5/8. Nah, sekarang proses pengerjaan terakhir berarti 5/8 dikurangi 1/2. Dikurangi yang ini. Nah, dikurangi yang ini. Berarti 5/8 dikurangi 1/2. Nah, bagaimana? Ini tidak bisa langsung. Tidak bisa 5 dikurangi 1 adalah sama dengan 4. Jadi 4/6. Tidak, ya. Tapi yang si 2 ini kita cari lagi pecahan yang senilai dengan 1/2. Karena ini 8, berarti yang si 2 ini kita ubah menjadi 8. Dari 2 menjadi 8 berarti ini adalah 2 kali 4. Otomatis yang atas juga harus dikali dengan 4. Kan dikali oleh bilangan yang sama. Ya, hasilnya adalah 4/8. Berarti proses pengerjaan ini menjadi 5/8 diambil 4/8. Nah, ya, ketika angkanya sama, bawahnya sama, penyebutnya sama, baru kita bisa langsung mengerjakan. 5 diambil 4 adalah 1/8. Berarti sisa kue yang dimiliki oleh Windy adalah 1/8. Kalau kita masukkan lagi kepada gambar di sini, ya, tadi 1 bagian kue 1/8 diberikan kepada ibu, 1/4 diberikan kepada ayah. Ternyata 1/4 ini kalau kita samakan dengan gambar ini, 1/4 itu sama dengan 2/8. Kalau kita rubah menjadi pecahan yang senilai sama dengan 2/8. Ya, kali 2 kali 2. Berarti 2/8 ini kan 8 bagian. 2/8. 1, 2. Kemudian 1/2. 1/2 kalau dibuat per 8 tadi ini adalah menjadi 4/8. Mencari pecahan yang senilainya adalah 4/8. Dikali 4, maka ini juga dikali 4. 4/8. 1, 2, 3, 4. Tuh. Berarti sisanya adalah tinggal 1/8. Tuh, sesuai. Ya. Nah, itu penjelasan tentang proses atau operasi bilangan pecahan. Ya, mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Seperti biasa, kalau misalkan kalian belum paham juga, boleh kalian video call kepada ibu atau bertanya melalui WA atau bertanya langsung, telepon langsung kepada ibu bagaimana proses pengerjaannya. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, langkah selanjutnya untuk pembelajaran matematika, di sini ada tugas, ya, yaitu ayah mengingat kembali, ayah berdiskusi, halaman 5. Itu menjadi tugas kalian. Tolong kerjakan di buku tulis, di buku catatan kalian, yaitu untuk halaman 5 bagian B tentang ayo mengingat kembali nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, itu jadi hanya ada 4 soal, yaitu menentukan pecahan yang senilai. Itu 1. Kemudian yang kedua adalah bentar. Ya, hanya itu aja tugas untuk matematika. Ya, pembelajaran matematika yang pertama, tugasnya adalah kalian kerjakan di buku catatan matematika kalian, yaitu buka halaman 5, buku paket matematika bagian B. Nah, itu pembelajaran matematikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!